Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama sumangga kita panjatkan puja puji syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing enjing menika kita tasih pinaringan pinten-pinten rahmat saha nikmat saking Gusti Allah sehingga kita saged kempal wonten ing masjid menika kaperlu nglaksanakaken kewajiban ibadah salat Jumat ingkang kita lampahi wonten ing masjid menika kanthi sesarengan. Pramila mugi-mugi sedaya amal ibadah kala wau saged dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalih doa sholawat salam mugi-mugi tetap katuju dumateng junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun ten mriki kula perlu menghimbau inggih menika dumateng awak kula piyambak ugi dumateng sedaya para jamaah sumangga kita tansah ningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat ingkang minulya. Khutbah Jumat wonten ing siang menika kula badhe menguraikan utawi kula beri judul bab haji. Para hadirin ingkang kula hormati, sehubungan dengan judul khutbah tersebut di atas, maka khutbah Jumat pada siang hari ini akan saya mulai. Khutbah Jumat menika badhe kula wiwiti kalian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala ing menika surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artosipun walillahi lan utawi Allah Subhanahu wa taala sampun majibaken alan nasi dumateng segenap kaum muslimin hajjul baiti ing menika majibaken pergi naik haji ke Baitullah. Manis tatoa ingkang dipun khususaken dumateng tiyang ingkang mampu ilahi sabila inggih menika mampu melaksanakannya. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala
mewajibkan umat Islam supaya pergi naik haji ke Baitullah bagi yang mampu melaksanakannya. Dalam redaksi bahasa yang lain, mengerjakan ibadah haji itu hukumnya wajib. Ialah wajib bagi orang Islam yang punya kemampuan, yaitu mampu secara fisik, lebih-lebih mampu secara materi. Ayat ini isinya inggih menika perintah kewajiban mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kalawau itu tidak berlaku secara umum, ananging berlaku secara khusus. Inggih menika dalam arti kerjakanlah haji kalau memang mampu. Kalau tidak mampu, maka tidak wajib pergi naik haji. Nah, haji itu termasuk salah satu dari rukun Islam yang nomor 5. Antara lain rukun Islam yang nomor setunggal, inggih menika mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lajeng ingkang nomor kali mengerjakan salat. Ingkang nomor 3 mengeluarkan zakat. Ingkang nomor sekawan berpuasa pada bulan Ramadan. Banjur ingkang nomor gangsal inggih menika mengerjakan haji ke Baitullah. Dari kelima rukun Islam tersebut di atas, maka yang paling mahal, sing paling larang biayai inggih menika mengerjakan haji. Coba kita renungkan bersama. Menawi mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu jelas tidak butuh biaya yang besar sebesar biayanya haji. Menawi kita mengerjakan sholat 5 waktu, maka itu pun tidak membutuhkan biaya yang besar sebesar biaya haji. Menawi kita mengeluarkan zakat, maka biaya yang dikeluarkan nilainya tidak sebesar nilai biaya haji. Berpuasa pada bulan Ramadan juga tidak butuh biaya yang besar sebesar biaya haji. Akan tetapi ibadah haji itu membutuhkan biaya yang besar, membutuhkan biaya yang mahal, membutuhkan duit yang banyak, kurang lebihnya 30 juta, bahkan haji plus itu mencapai 60 juta rupiah. Jadi tidak semua orang mampu melaksanakan ibadah haji. Mengapa? Karena biayanya mahal. Karena mahal, maka ibadah yang satu ini hanya bisa dikerjakan orang Islam yang punya uang sejumlah yang dibutuhkan. Inilah yang dimaksud dengan manis tato'a ilaihi sabila. Haji itu khusus bagi orang yang mampu mengerjakan saja. Mampu di sini pengertiannya ialah orang itu harus punya uang yang banyak untuk membayar biaya perjalanan haji. Ukuran sekarang orang itu harus punya uang kurang lebihnya minimal 35 juta, 40 juta, 45 juta, 50 juta, bahkan sampai dengan 60 juta rupiah. Jika orang Islam sudah punya uang sebesar itu, maka dia kena hukum wajib menunaikan ibadah haji. Sebaliknya, jika orang Islam itu belum mempunyai uang sebesar itu, maka dia tidak kena hukum wajib haji. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, setelah ayat ini diuraikan, ternyata pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang komplain, ada sahabat yang bertanya, angkat tangan kepada baginda Rasul, wahai Rasul, kalau begitu, di manakah keadilan Tuhan terhadap hambanya yang miskin? Iya nek kapan wong sing sugih-sugih Rasul duwe dhuwit iso lunga haji, njur sing miskin-miskin gak duwe dhuwit berarti gak iso lunga haji. Terus bagaimana ini Rasul? Ini adalah satu pertanyaan yang pernah diajukan oleh salah satu sahabat kepada baginda Rasul perihal ibadah haji. Saya ulangi lagi, wahai Rasul, kalau begitu di manakah keadilan Tuhan terhadap hambanya yang miskin ini? Pahala haji itu hanya dimonopoli oleh orang-orang yang kaya saja. Hanya orang yang kaya saja Rasul yang bisa mendapatkan pahala haji karena mereka punya uang yang banyak. Sementara orang-orang miskin tidak akan pernah mendapatkan pahala haji karena orang miskin itu tidak punya uang. Nah, jika orang kaya sholat,
Aku orang miskin juga bisa sholat Rasul. Dengan demikian sama-sama dapat pahalanya. Wong kaya sholat, wong miskin sholat, maka dua-duanya sama-sama mendapatkan pahalanya sholat. Nek kapan wong sing sugih Rasul poso, masih wong sing miskin dulu ya iso poso. Dengan demikian karo-karone itu bisa mendapatkan pahalanya puasa. Akan tetapi Rasul engko nek kapan wong sing sugih iku iso lunga haji, banjur wong sing miskin iku gak iso lunga haji. Akibatnya orang yang kaya itu akan bisa mendapatkan pahala haji, tetapi orang miskin tidak bisa mendapatkan pahala haji. Nah itu berarti orang kaya pasti bisa masuk surga karena punya pahala haji. Terus bagaimana Rasul dengan orang yang miskin? Bisakah orang miskin itu masuk surga seperti orang-orang kaya yang monopoli pahala? Saudara-saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan komplain orang-orang miskin seperti itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban yang jelas, memberikan jawaban yang pasti, memberikan jawaban yang mana jawaban Rasul ini adalah untuk kita orang-orang Islam yang sekiranya tidak bisa pergi naik haji. Bagaimana jawaban Rasul? Hai orang-orang miskin, kamu jangan pesimis, kamu jangan kecil hati, bahwa orang miskin itu tidak bisa masuk surga karena orang miskin tidak punya pahala haji. Buang itu pikiran seperti itu. Ketahuilah bahwa pahala haji itu bisa didapat orang kaya dan juga orang miskin. Artinya apa? Bahwa antara orang kaya dan orang miskin itu sama-sama bisa mendapatkan pahala ibadah haji. Cuma caranya saja yang berbeda. Berbedanya bagaimana? Kalau orang kaya itu harus membayar uang sejumlah 35 juta rupiah, 40 juta rupiah, 50 juta rupiah, bahkan harus membayar uang 60 juta rupiah. Tetapi bagi orang yang miskin nggak usah bayar uang sebanyak itu. Cuma dengan puasa Arafah saja 1 hari. Cuma dengan puasa Arafah 1 hari saja. Nah, dengan puasa Arafah 1 hari itu pahalanya sama dengan membayar uang 35 juta rupiah. Pahalanya sama dengan membayar uang 40 juta rupiah. Pahalanya sama dengan orang kaya mengeluarkan uang senilai 50 bahkan 60 juta rupiah. Inilah keadilan Tuhan. Seperti inilah keadilan Allah bagi orang kaya dan orang miskin perihal cara mendapatkan pahala ibadah haji. Maka dari itu hai orang miskin, sekali lagi janganlah kamu pesimis, janganlah kamu kecil hati. Adil Tuhan itu. Kalau orang kaya diwajibkan haji karena uangnya, tetapi orang miskin sudahlah enggak usah pergi ke sana, akan tetapi masih tetap bisa dapat pahala yang sama. Tetapi lakukanlah puasa saja 1 hari, ialah puasa Arafah. Inilah presentasi khutbah saya, mudah-mudahan ada guna dan faedah. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.